Hai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk kita semua, puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada virtual kali ini dalam membahas fungsi pada C++. Adapun yang terhormat Bu Anggraini Mulwinda serta teman-teman kelompok saya, perkenalkan sebelumnya saya Alif Dian Syafadikta akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota saya yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Alif Dian Syafadikta, kemudian yang kedua Mas Renol Abdi Komas dengan NIM 53114221011, kemudian Mbak Intan Adinda Lasvita dengan NIM 53114221020. Kemudian Mbak Amalia Khairun Nadia dengan NIM 53114222107. Kemudian yang terakhir Mbak Syakira Wahyu Firnanda dengan NIM 53114222108. Selanjutnya untuk penjelasan materi akan dijelaskan berurutan dengan yang pertama oleh saya. Saya akan menjelaskan definisi fungsi pada C++. Fungsi sendiri merupakan suatu bagian dari program yang dibentuk suatu tertentu dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang digunakan. Program pada C++ biasanya dibentuk dari kumpulan fungsi, yaitu terdiri dari fungsi utama, biasanya kita tulis main, kemudian fungsi pustaka atau standar penulisan seperti print atau scan, kemudian selanjutnya fungsi yang dibuat oleh sendiri, itu oleh pemrogramannya. Selanjutnya, fungsi secara umum terdiri dari dua komponen utama, yaitu definisi fungsi dan fungsi. Pada gambar di presentasi bisa dilihat bentuk umum fungsi biasanya penulisan itu diawali dengan tanda kurung buka, bisa ditulis return. Kemudian contoh di sini definisi fungsi seperti double conversion rupiah, penulisannya seperti float, dolar, double nilai rupiah. Di sini penulisannya adalah penulisan dalam bentuk salah. Baik, itu saja penjelasan singkat untuk C++. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Jadi, fungsi ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis fungsi void dan fungsi non-void. Kalau fungsi void ini, dia fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Terus sering disebut dengan prosedur. Dia tidak memiliki keyword return. Tidak ada tipe data dalam deklarasi fungsi. Dia menggunakan keyword void. Secara langsung tidak dapat ditampilkan hasilnya. Sedangkan yang non-void, fungsi yang mengembalikan nilai, sering disebut dengan function, dia memiliki keyword return, memiliki tipe data dalam deklarasi fungsi, tetapi tidak ada keyword void, dan secara langsung dapat ditampilkan hasilnya. Lanjut, penyebab seringnya penggunaan fungsi. Yang pertama, fungsi menjadikan program C mempunyai struktur yang jelas. Dengan memisahkan bagian detail dalam fungsi-fungsi, maka fungsi utama akan lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, fungsi dapat digunakan untuk menghindari penulisan secara berulang-ulang. Bagian program yang membutuhkannya cukup memanggil fungsi yang telah tersedia tanpa menulis ulang. Pemanggilan fungsi by value atau by reference.
Ada dua cara pemrosesan fungsi dalam berbagai bahasa pemrograman, yaitu pemanggilan nilai call by value dan pemanggilan referensi call by reference. Yang keduanya mempunyai karakteristik berbeda. Lalu, metode pemanggilan nilai terjadi jika yang dikirimkan ke fungsi oleh pemanggilnya adalah berupa nilai dan tidak berpengaruh pada variabel yang tertulis di dalam argumen pemanggilnya. Sedangkan metode pemanggilan referensi terjadi jika yang dikirimkan ke fungsi berupa referensi alamat dan diterima oleh fungsi sehingga perubahan terhadap variabel penerima ini akan mempengaruhi variabel argumen yang memanggilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ulangi untuk slide selanjutnya, yaitu deklarasi fungsi. Nomor 1 diawali dengan fungsi utama prototipe fungsi. Sesuai pada di contoh gambar, pada penulisan void checklist in diakhiri dengan titik koma atau bisa dikatakan sebagai deklarasi prototipe fungsi cek nilai. Untuk yang kedua diawali dengan fungsi yang lain sesuai pada contoh di gambar. Perbedaannya pada di void checklist in X untuk contoh yang kedua ini tanpa diakhiri dengan bilangan titik koma atau bisa kita definisi fungsi checklist. Perbedaan antara kedua cara berdeklarasi tersebut yaitu perlu diingat bahwa prinsip kerja program C++ sekuensial. Untuk alasan dokumentasi program yang baik, maka sebaiknya semua fungsi yang akan dipergunakan dideklarasi terlebih dahulu cara 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah argumen fungsi. Argumen fungsi disebut juga dengan parameter. Sebuah fungsi dapat mempunyai argumen-argumen yang bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Argumen-argumen berfungsi sebagai parameter inputan yang berupa variabel-variabel bagi fungsi tersebut. Bisa bersifat lokal sehingga tidak perlu dideklarasikan lagi. Argumen harus bertipe data tertentu. Terdapat dua jenis parameter, yaitu yang pertama parameter formal, parameter yang ditulis pada deklarasi fungsi, dan yang kedua adalah parameter aktual, yaitu parameter yang berlaku sebagai inputan dalam pemanggilan suatu fungsi. Dapat berupa variabel atau nilai tertentu atau suatu statement. Secara default, pengiriman parameter di dalam adalah paste by value. Karakteristik dari pengiriman parameter secara nilai adalah yang pertama, yang dikirimkan ke fungsi adalah nilainya, bukan alamat memori dari datanya. Kedua, fungsi yang menerima kiriman nilai ini akan menyimpannya di alamat yang terpisah dari nilai aslinya yang digunakan oleh bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Yang ketiga, karena alasan nomor 2 di atas, maka perubahan nilai fungsi tidak akan berubah atau tidak mempengaruhi pada nilai asli di bagian program yang memanggil fungsi, walaupun keduanya menggunakan nama variabel yang sama. Yang keempat, pengiriman secara nilai adalah pengiriman searah, yaitu dari bagian program yang memanggil fungsi ke fungsi yang dipanggil. Yang kelima, pengiriman suatu nilai dapat dilakukan untuk suatu statement, tidak hanya untuk sebuah variabel atau array atau konstanta saja. Untuk contohnya seperti gambar, berdasarkan penjelasan di atas, maka komunikasi antar fungsi dilakukan dengan saling bertukar data dengan cara yang pertama, hasil baik dari suatu fungsi atau return, yang kedua dengan menggunakan variabel global atau bersifat global, dan yang ketiga yaitu parameter aktual yang dikirimkan ke parameter formal. Contohnya seperti ini. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membahas fungsi overloading. Jadi, function overloading adalah
membuat beberapa function dengan nama yang sama, tapi dibedakan dari jumlah dan tipe data parameternya. Untuk contoh bisa lihat di gambar di samping ini. Lanjut. Selanjutnya adalah fungsi rekursif. Fungsi yang telah dibahas sebelumnya dipanggil dari bagian lain di luar tubuh fungsi yang bersangkutan. Fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri, artinya fungsi tersebut dipanggil di dalam tubuh fungsi itu sendiri. Fungsi faktorial yang menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif merupakan pokok bahasan yang memudahkan pemahaman fungsi rekursif. Berikut adalah fungsi faktorial yang diselesaikan dengan cara biasa. Jadi ada infaktorial hasil, dan seterusnya. Lanjut. Fungsi di atas tadi menunjukkan bahwa nilai faktorial dihitung menggunakan looping sehingga melakukan proses sebagai berikut. Hasil 1, hasil NI artinya hasil sama dengan NI. Lalu demikian seterusnya sampai bernilai 1 atau jika dituliskan sekaligus menjadi faktorial N faktorial. Fungsi ini dapat dituliskan dalam bentuk faktorial N. N faktorial sama dengan N kali N kurangi 1 faktorial. Yang menunjukkan sifat rekursif dari suatu fungsi, yaitu N-1 faktorial. Oleh karena itu, fungsi faktorial yang telah dituliskan dalam program C sebelumnya dapat ditulis kembali dalam bentuk rekursif sebagai berikut. In faktorial in n if n sama dengan 0 return 1 else return n faktorial n min 1. Oke, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum presentasi kelompok kami akhiri, kami menyampaikan terima kasih banyak dan semoga materi ini dapat berguna bersama. Adapun satu pantun yang bisa saya sampaikan di sini yaitu menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang Amin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.